Dan kalau lihat potensi Cilegon cukup besar apa? Masih cukup besar. Bahkan dari BUMD, PCM ya khususnya, ini pendapatannya sudah over target. Masyarakat bisa menikmati kesejahteraan yang lebih, terutama bidang pendidikan. Karena memang itu sangat dibutuhkan dengan adanya banyak industri di kota Cilegon. Tentunya ini juga harus punya skill atau SDM yang cukup, betul ya, untuk bisa memasuki ruang kerja. Karena memang pajak perusahaan ini kan semuanya lari ke pusat, betul ya. Dan hari ini sudah mulai untuk PBB itu masuknya ke daerah. Ya. Jadi saran saya dari pihak terkait, lakukan ukur ulang terhadap objek pajak tersebut. Karena kekhawatiran ada ketidaksesuaian. Karena kita nggak tahu di setiap industri itu ada ekspansi yang betul pada akhirnya itu tidak masuk. Karena memang pengawasan yang begitu ketat dan didorong dengan kepemimpinan yang benar-benar pro rakyat. Jadi hari ini kepemimpinan Pak Heldi, kami dari DPRD juga bekerja sama bagaimana meningkatkan pendapatan asli daerah, betul ya. Baik dari sisi pajak ataupun dari sisi bidang usaha yang lain seperti PCM, kemudian juga PDAM ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Yadi Jaya Santika di podcast Banten High. Kali ini kita berada di gedung DPRD Kota Cilegon. Ini kerjasama antara Banten High dengan Sekretariat DPRD Kota Cilegon. Dan sudah bersama saya anggota Komisi 3 DPRD Kota Cilegon, Bapak Hairul Umam. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Sehat ya Pak? Alhamdulillah sehat. Ini pertama kali ketemu nih Pak ya? Iya. Kalau dari tampangnya kayak bukan politisi ya, kayak apa ya, pimpinan BUMD gitu ya. Atau jangan-jangan Bapak latar belakangnya? Latar belakang saya awalnya dari pekerja Swasta. di swasta. Bener kata saya berarti. Tugasnya di mana sebelum di Salah satu perusahaan petrokimia terbesar di Indonesia yang ada di Kota Cilegon. Oh, Bapak lama kerja di situ? Belum lama sih, baru sekitar 26 tahun. Wow. Seumur setengah saya. Enggak lah ya, enggak seumur saya lah. Nah Pak, lama di swasta lalu berkiprah ke politik. Apa yang membuat Bapak memutuskan ke ranah politik? Bicara perjalanan ya. Awalnya memang saya pekerja murni. Kemudian dalam perjalanannya saya aktif di Serikat Pekerja, Serikat Buruh, yaitu Federasi Serikat Pekerja Kimia Energi Pertambangan. Dan di sana saya menjadi pengurus dari pimpinan unit kerja yang ada di perusahaan. Sekaligus juga saya menjadi pengurus di provinsi. Dewan Pimpinan. Dari situ Bapak ketemu banyak orang. Disitulah saya ketemu banyak orang, tambah pengetahuan, semakin belajar, semakin mengerti tentang dunia politik dan pentingnya politik. Yang pada akhirnya saya terpanggil untuk masuk ke sana. Bapak berarti langsung daftar nyalek di 2019 berarti ya? Ya, 2019. Nah, Bapak kan dari fraksi Partai Gerindra ya? Betul. Apa jadi alasan Bapak kemudian memilih Partai Gerindra? Partai Gerindra memang sebelum saya masuk politik pun juga sudah menjadi apa ya, keinginan ataupun juga mempunyai daya tarik tersendiri. Mungkin dari salah satu figur pimpinan kita Bapak Prabowo atau jadi presiden, jadilah berhasil. Nah, itu yang menjadi daya tarik kuat kenapa saya harus pilih Gerindra. Nggak salah jadi pilih Gerindra deh, terpilih presiden.
Nah, ini sebelum ke tugas Bapak sebagai Komisi 3, menarik nih soal Gerindra, bahwa hari ini Gerindra berjaya di Pilpres lah begitu Pak ya, dan di Pileg juga lumayan hebat lah, terutama di Banten ya, walaupun tidak lagi kursi pimpinan di DPRD, tapi dalam kontes Pilgub Banten termasuk di Cilegon, Gerindra memajukan langsung kadernya sebagai calon gubernur Pak Andra Soni di Pilgub Banten, dan Pak Heldi pasti ya untuk periode kedua. Nah, bagaimana Pak Bapak melihatnya? Ya, ini satu keharusan dan menjadi kebanggaan buat kami sebagai kader. Karena memang sudah selayaknya ketika kita sudah duduk di pimpinan cabang ataupun wilayah atau daerah, karir politik itu setelah kita menjadi anggota DPRD ya untuk menaikkan posisi paling tidak menjadi kepala daerah Eksekutif ya. Dan itu juga menjadi perintah dari Dewan Pimpinan Pusat KAP. Jadi kader-kader Gerindra hari ini dimunculkan, jangan sampai tidak mencalonkan diri. Nah, oleh karena itu Pak Andra Soni terpanggil, dan Pak Heldi juga yang dulu barangkali bukan di Gerindra, dan beliau mempunyai penilaian positif terhadap kami di Gerindra yang pada akhirnya bergabung di Gerindra. Dan hari ini maju di Pilkada 2024 dari Partai Gerindra. Bagaimana Pak begitu Pak Heldi masuk Gerindra di struktur, di organisasi termasuk Bapak menilai kepemimpinan beliau di Kota Cilegon? Ya, syukur alhamdulillah beliau sosok yang luar biasa ya, yang mensupport para kadernya, pengurus-pengurus partai, karena memang jiwa kepemimpinannya sudah tumbuh dari basic beliau yang dari Toyota dulu. Sales ya. Bagaimana kita bisa menjual di Indo? Ya, urusan keberuntungan, karena memang semua ada target, ya mungkin itulah yang terjadi ya. Karena tidak semuanya juga harus bisa mengisi, karena posisi semua terbatas. Tapi pada prinsipnya beliau adalah sosok yang benar-benar mensupport daripada kader-kader yang ada di Partai Gerindra. Nah, sekarang Bapak jadi partner Pak Heldi di legislatif ya, dan tugas Bapak di Komisi 3 bidang pendapatan kalau tidak salah Pak ya. Nah, bagaimana Bapak melihat katakanlah Cilegon, tentu kemandirian daerah salah satunya adalah dari PAD dan itu ditentukan oleh pendapatan. Bagaimana melihat progres Kota Cilegon Pak soal pendapatan? Ya, alhamdulillah hari ini pendapatan dari OPD dan badan usaha milik daerah ya yang dibentuk oleh pemerintahan ini hampir keseluruhan mencapai target. Ya. Karena memang pengawasan yang begitu ketat dan didorong dengan kepemimpinan yang benar-benar pro rakyat. Jadi hari ini kepemimpinan Pak Heldi, kami dari DPRD juga bekerja sama bagaimana meningkatkan pendapatan asli daerah, ya. Baik dari sisi pajak ataupun dari sisi bidang usaha yang lain seperti PCN, kemudian juga PDAM ya. PDAM juga mengembangkan titik-titik air yang hari ini akan digunakan, itu sudah terprogram. Hanya mungkin tambahan saran, karena memang pajak perusahaan ini kan semuanya lari ke pusat. Ya. Dan hari ini sudah mulai untuk PBB itu masuknya ke daerah. Ya. Jadi saran saya dari pihak terkait, lakukan ukur ulang terhadap objek pajak tersebut. Karena kekhawatiran ada ketidaksesuaian. Karena kita nggak tahu di setiap industri itu ada ekspansi yang betul pada akhirnya itu tidak masuk. Karena mungkin pada awalnya menggunakan perizinan yang pertama yang hanya sekian hektar, yang kemudian tambahannya belum perkembangannya tidak diupdate gitu ya Pak ya. Karena itu juga sangat penting. Dan ini juga ada kenaikan harga dari NJOP-nya ya untuk menaikkan PAD. Nah selama ini Pak, kalau kita lihat misalnya sektor-sektor katakanlah unggulan ya yang
memberikan kontribusi besar terhadap PAD di Kota Cilegon, di antaranya PBB, dan kita tahu termasuk BPHTB kali ya, termasuk. Dan kita tahu Cilegon didominasi industri kan Pak. Betul. Nah, upaya-upaya yang sudah dilakukan seperti apa Pak? Kami dari bidang pendapatan hanya memberikan arahan dan saran serta kontrol ya. Yang lebih berperan adalah POPD di sana. Jadi kami mengevaluasi, mengontrol apa yang memang bisa digali lagi untuk bisa menjadi sebuah pendapatan daerah. Dan kalau lihat potensi Cilegon cukup besar apa? Masih cukup besar. Bahkan dari BUMD, PCM ya khususnya, ini pendapatannya sudah over target. Dan kalau kita melihat Pak, bahwa Cilegon juga kalau dari jumlah penduduk kan terkecil di Banten ya, tapi PAD-nya cukup besar. Nah, Bapak melihat apakah pendapatan Cilegon dengan apa ya, dengan jumlah masyarakatnya, termasuk programnya sudah sebandingkah atau belum maksimal Pak? Untuk saat ini ya, sebenarnya belum maksimal saja. Yang seharusnya Cilegon ini bisa lebih sejahtera. Ya, saya bersyukur karena saya berada di Partai Gerindra hari ini dipimpin oleh Pak Heldi, yang notabene beliau juga wali kota. Banyak perubahan yang memang terjadi, baik dari sisi pelayanan terhadap masyarakat, ya, dari sisi kesehatannya, dan kemudian pembangunan SDM melalui beasiswa kuliah ataupun tingkat sekolah ini sudah cukup luar biasa. Yang memang itu juga merupakan janji kampanye beliau di periode lalu. Jadi ini yang belum pernah terjadi sebelumnya, gitu kan. Ya, kami bersyukur masyarakat bisa menikmati kesejahteraan yang lebih, terutama bidang pendidikan. Karena memang itu sangat dibutuhkan dengan adanya banyak industri di Kota Cilegon. Tentunya ini juga harus punya skill atau SDM yang cukup, ya, untuk bisa memasuki ruang kerja. Ya, industri depan mata, skillnya nggak ada kan percuma Pak ya. Terus, makanya Gerindra mendorong Pak Heri 2 periode gitu ya. Nah Pak, kalau kita lihat juga bahwa tadi Bapak bilang apa pendidikan, apa beasiswa gratis dan segala macam, dan tentu orang akan membandingkan dengan periode sebelumnya. Dan kalau bicara pembangunan kan orang identik dengan fisik begitu ya. Nah, dengan apa yang dilakukan Pak Heldi sekarang lebih kepada SDM Pak ya. Dan Bapak melihatnya seperti apa kebutuhan infrastruktur dan SDM di Kota Cilegon kalau kita melihat struktur pendapatan Kota Cilegon? Hari ini jalan-jalan ataupun infrastruktur di Kota Cilegon ini sudah hampir semuanya sudah bagus. Hanya di beberapa titik saja barangkali yang memang belum tertangani. Bahkan untuk paving block saja kita mencari gang mana yang harus dikerjakan itu udah sulit. Kesusahan nyari yang belum paving block. Kalaupun memang di dapil saya khususnya Kecamatan Purwakarta ada satu jalan yang memang hari ini belum terbangun, tapi sudah ditinjau langsung oleh Bapak Wali kemarin. Dan itu sudah dianggarkan, nah tinggal pengerjaan saja. Karena memang itu cukup krusial, akses satu-satunya masyarakat, tetapi kondisi jalannya kalau hujan dia udah mudah sekali berlubang. Jadi memang harus ada penanganan yang lebih cepat. Nah Pak, tadi bicara masyarakat, Bapak dari Partai Gerindra, partainya Pak Wali Kota lah begitu ya. Nah bagaimana menghadapi rakyat? Wah ini Pak Wong ini Gerindra, orangnya Pak Heldi. Nah bagaimana Bapak menghadapi konstituen minimal gitu? Ya, yang pasti kita akan berjalan seiring dengan kebijakan dan aturan partai. Karena di situ juga kita ada kaidah-kaidah yang memang kita harus jaga. Pak Heldi sebagai sosok pimpinan hari ini yang mempunyai program-program sangat luar biasa, ya sepatutnya kami sebagai kader wajib mendukung ya program itu ya. Demi kesejahteraan masyarakat.
Dan Bapak melihat masyarakat sekarang, apakah terutama di dapil Bapak ya, di sekitar Bapak, bagaimana masyarakat menilai kepemimpinan Pak Heri? Apakah sesuai ekspektasi atau masih, tentu tuntutan masyarakat tidak akan pernah berhenti Pak ya, tapi Bapak melihatnya seperti apa aspirasi masyarakat dan program yang sudah dilaksanakan? Ya alhamdulillah kalau dari sudut pandang saya masyarakat sangat positif oleh Pak Heri, karena banyak perubahan yang mungkin dulu-dulu tidak mereka rasakan. Hari ini kita masuk rumah sakit cukup dengan bawa KTP. Dulu sulit sekali, kita udah mikir, waduh ini sawah mana yang harus saya gadai ketika masuk rumah sakit. Sekarang tinggal masuk, ya, karena memang pemerintah ini concern terhadap kesehatan masyarakat. Bahkan nilai IHC hari ini kan cukup hampir 100% kan. Nah itu sebagai bukti, dan itu terukur melalui lembaga yang sangat-sangat kredibel ya. Ya, bisa dipertanggungjawabkan. Artinya Bapak melihat bahwa kalau dulu pembangunan hanya bisa dilihat masyarakat, sekarang dirasakan gitu. Dirasakan. Nah Pak, sebagai anggota legislatif, sebagai dewan, Cilegon ini kan sempit ya, artinya legislatif maupun eksekutif langsung berhadapan dengan masyarakat gitu Pak ya, dekat gitu Pak ya jaraknya. Nah, bagaimana Bapak menjaga hubungan dengan masyarakat, termasuk mungkin memaintain aspek masyarakat yang tentu nggak berhenti. Seperti apa tuh Pak tipsnya? Tentunya kita selalu berkomunikasi dengan rekan-rekan yang dulu membantu dalam perjuangan. Mereka salah satu kepanjangan dari tangan saya atau dari tangan partai itu. Nah, melalui mereka lah aspirasi itu salah satunya masuk. Nah, yang pada akhirnya nanti apa yang bisa kita sampaikan, apa yang bisa kita perjuangkan, itu dilihat dari apa yang memang dibutuhkan. Dan Bapak sampaikan mana yang bisa, mana yang enggak, sampai hari ini Bapak sampaikan itu. Ya. Nah, kalau Dewan di Cilegon katanya Pak beda dengan daerah lainnya karena mungkin jarang Pak ya. Betulkah Pak sampai siang malam nggak ada waktu ngurusin masyarakat Pak? Ya memang kita sudah disumpah ya, untuk melayani masyarakat. Kalau boleh saya katakan itu 24 jam. Jadi kapanpun masyarakat membutuhkan, kita digedor, ya mau tidak mau kita memang harus melaksanakan. Karena kita menjadi wakil mereka. Betul. Karena kan programnya berat, misalnya kesehatan gratis. Ya. Ada masyarakat yang susah ke rumah sakit, itu pasti ke Dewan minimal yang dekat tuh Pak ya. Pasti itu Pak ya. Dan keluarga seperti apa Pak? Memaklumi apa sudah memang dipersiapkan jauh-jauh hari? Alhamdulillah keluarga saya karena memang sudah terlatih dan terdidik ketika saya masih bekerja dan aktif di organisasi. Saya sering keluar kota, aktif di kegiatan-kegiatan organisasi. Sudah paham. Jadi ketika saya duduk di dewan pun juga sudah nggak kaget. Memang pekerjaan saya dulu pun nggak jauh beda dengan hari ini sebagai anggota DPRD. Hanya statusnya beda Pak ya. Hanya mungkin sebelumnya saya lebih fokus ke serikat pekerja. Sekarang ngurusin rakyat. Sekarang cukupnya lebih luas. Rakyat. Nah Pak, ada nggak kejadian misalnya bentrok antara kepentingan keluarga dengan kepentingan masyarakat Ustaz? Pasti ada. Pasti ada. Tapi tetap kita mendahulukan apa yang menjadi kepentingan masyarakat dan memberi pengertian ke keluarga. Pasti. Selama ini mengerti Pak ya? Alhamdulillah mengerti. Nah Pak, sebetulnya kegiatan yang paling padat Dewan, terutama Komisi 3, momen seperti apa? Ketika memang ada evaluasi berkaitan dengan LKPJ. Kita banyak kajian di sana. Yaitu sebagai bentuk evaluasi karena kita memang menjadi partner daripada pemerintahan, bagaimana membangun sebuah sinergitas supaya Kota Cilegon ini jauh lebih baik. Termasuk soal pendapatan, kalau tidak salah kan mitranya Badan Pendapatan seperti ya. Seperti apa sih Pak koordinasi legislatif dengan OPD atau eksekutif yang dibangun oleh Komisi 3? Selama ini kita membangun komunikasi secara baik berkaitan dengan hal-hal yang menjadi kesulitan. Nah itu mungkin ada tupoksi masing-masing
apa yang menjadi tugas kita ya kita jalankan di sana dan kita memberikan arahan-arahan. Dan Bapak kan backgroundnya swasta nih ya di perusahaan. Nah, ketika masuk Komisi 3 pendapatan yang birokrat ya. Ya. Ada apa? Bapak belajar dulu, adaptasi dulu atau seperti apa sih Pak? Atau berjalan aja gitu? Ya memang lain ladang lain ikan. Nah, ini lain ikannya iya. Pancingnya sama Pak. Lain lubuk lain ular. Kalaupun mungkin kita terbiasa dengan kegiatan yang hari ini saya jalankan, tapi kan porsinya berbeda. Ini hanya adaptasi dan penyesuaian saja. Pada prinsipnya sama saja. Sama saja. Tapi hubungan dengan yang lama, rekan kerja sama masih jalan aja Pak? Alhamdulillah masih terjalin. Dengan tempat kerja lama pun juga dengan direksi kita masih terjalin dengan baik. Ya, dan di organisasi pun saya hari ini masih sebagai anggota dan pimpinan di Iya nggak masalah ya. Salah. Tapi yang pasti kita hidup ini hanya mengikuti alur. Iya, ngalir aja ya Pak. Mengalir saja. Oh, dan Bapak jadi dewan pun nggak terencana kan? Tidak terencana. Jalan begitu saja. Jalan begitu saja. Oke lah. Makanya saya ngalir juga lah kalau gitu. Sebab hari ini makin besar ke depan begitu. Nah, Pak, pertanyaan terakhir. Apa kesan Bapak sebagai anggota legislatif termasuk harapannya Ya. dengan Kota Cilegon? Ya. Pandangan saya, pendapat saya terkait dengan hari ini saya sebagai anggota DPRD ya, yang memang secara background dulu mungkin beda. Kita masyarakat biasa, sebagai pekerja, sebagai aktivis. Tetapi hari ini saya punya kebanggaan tersendiri karena memang saya mewakili dari masyarakat saya. Dan ketika saya sudah di dalam ini bukan bicara dapil lagi, tapi bicara masyarakat Kota Cilegon. Yang tentunya kiprah saya dulu di perusahaan ataupun di organisasi itu hanya ruang lingkup kecil, tapi sekarang saya bisa lebih besar lagi dan mempunyai tanggung jawab yang sangat luas. Nah ini menjadi sebuah jawaban barangkali dulu pernah berdoa mudah-mudahan saya menjadi orang yang bermanfaat. Ya hari ini Allah menempatkan saya di posisi di DPRD, ya mudah-mudahan ini menjadi manfaat baik untuk saya, keluarga ataupun masyarakat Kota Cilegon untuk menjadi lebih baik. Oh gitu, baiklah. Oke, luar biasa dan kehormatan bagi kami bisa podcast dengan Bapak. Sehat selalu. Terima kasih banyak sudah meluangkan waktu Pak. Ini dari Jakarta langsung balik lagi nih gara-gara kita ya. Iya. Baik, itulah podcast kita dengan anggota Komisi 3 DPRD Kota Cilegon dari fraksi Gerindra Bapak Hairul Umam. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Pergerakan roda ekonomi merupakan pilar penting bagi pembangunan suatu wilayah. Industri merupakan sektor strategis bagi pertumbuhan ekonomi. Dalam hal ini, Cilegon, sebuah kota di Provinsi Banten yang berada di ujung barat Pulau Jawa, terus menggeliat dengan industri perdagangan dan jasa. Kota Cilegon memiliki luas wilayah 175,50 km persegi yang terbagi menjadi 8 kecamatan dan 43 kelurahan. Jumlah penduduk di Kota Cilegon hingga tahun 2019 sebanyak 437.205 jiwa. Melalui jalur transportasi laut dari Pelabuhan Merak, pergerakan manusia dan barang terjadi di setiap saat. Pelabuhan Merak ini juga merupakan sarana transportasi penghubung antara Pulau Jawa dan Pulau Sumatera. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang pembentukan Kota Madya Daerah Tingkat 2 Depok dan Kota Madya Tingkat 2 Kota Cilegon, Cilegon dibentuk menjadi kota otonom. Sebagai kota yang dijuluki Kota Baja ini, dari waktu ke waktu, pertumbuhan industri di Kota Cilegon terus meningkat secara signifikan. Hingga saat ini, perusahaan yang ada di Kota Cilegon tidak kurang dari 43.900 perusahaan bergerak di berbagai bidang, baik perusahaan skala besar, menengah, seperti industri baja, industri kimia, dan industri kecil menengah. Selain itu, pertumbuhan usaha di bidang jasa, hiburan, dan pariwisata di Kota Cilegon juga terus meningkat. Seperti restoran, hotel berbintang, dan berbagai tempat hiburan yang berpengaruh pada peningkatan perekonomian masyarakat. Dalam upaya mendorong terwujudnya kesejahteraan masyarakat inilah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD Kota Cilegon hadir. Sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah lembaga perwakilan rakyat yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah dengan maksud untuk mempercepat kesejahteraan masyarakat. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD Kota Cilegon periode 2019-2024 dipilih melalui pemilu legislatif 12 Agustus 2019 dan resmi dilantik pada 4 September 2019. Akan memenuhi kewajiban saya. Jumlah anggota DPRD Kota Cilegon sebanyak 40 orang, terdiri dari 8 fraksi. Sekretaris DPRD adalah dapat melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya dalam rangka mendukung kinerja DPRD yang selalu bermitra harmonis dengan pemerintah Kota Cilegon dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat Kota Cilegon melalui visi misi pemerintah Kota Cilegon. Semangat selalu.